Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Alahim. Bersyukur kita masih diberi kesempatan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kita bersama-sama menaikkan syukur lewat pujian dan penyembahan kita. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami sungguh bersyukur dari hari ke hari kami telah melewati bersama dengan Tuhan. Kami penuh ketenangan karena Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Karena hari demi hari Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Dan pada malam hari ini pun kami masih diberi kesempatan untuk duduk diam, memuji, mendengar sabdamu, menerima hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Itu yang menjadi kekuatan kami dalam melangkah dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan ibadah doa malam kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Allah Roh Kudus yang berkarya selalu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita dikuatkan dengan pujian dan penyembahan kita. Jika iman kita lemah, kita akan dikuatkan lewat pujian ini. Tuhan selalu menyertai. Amin. Haleluya. Naikkan pujian dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Bila hati kita, bila iman kita, hati kita lemah tak berdaya, lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh,
rindu jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Memandang wajah-Mu Tuhan, hati penuh sukacita. Haleluya, 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 bersyukur Tuhan, kami selalu bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hari-hari kami selalu indah bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, pegang erat tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
namamu penuh kuasa Tuhan. Kami terus memanggil namamu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Iman kami dikuatkan. Kami punya kelegaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, jalanmu. Amin. Haleluya. Biarlah pujian dan penyembahan kita sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita mau menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Iman yang kuat ada bersama dengan Tuhan. Pengharapan yang pasti ada hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biar itu selalu menjadi kekuatan kita dan kerinduan kita bersama. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berdoa. Doa syafaat malam hari ini dipersilakan Bapak Paulus untuk menaikkan doa syafaat. Amin. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi dalam seluruh kehidupan kami. Kemurahan Tuhan boleh senantiasa kami rasakan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan sampai dengan malam hari ini. Dan terlebih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami bersama, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing keluarga. Untuk malam ini kami dapat bersama-sama berdoa, mohon akan kemurahan, mohon akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan untuk senantiasa memimpin dalam langkah-langkah hidup kami. Berikan hati yang sukacita, berikan hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, memperhatikan
situasi yang hari-hari ini sedang terjadi. Bapa, kami tetap berdoa mohon akan kemurahan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan yang akan memimpin senantiasa, menguasai di dalam pimpinan kuat kuasa roh Tuhan. Memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken jemaat, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh keberadaan umat Tuhan yang ada, biar semua tanpa terkecuali malam hari ini kami ada dalam kemurahan Tuhan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah imannya, Tuhan kira berikan kekuatan yang hari-hari ini undur dari Tuhan, biar boleh kiranya semakin melekat kepada Tuhan. Bahkan kami terus berdoa dalam setiap pergumulan, apapun tantangan yang dihadapi bagi saudara-saudara kami semua. Kami yakin, kami percaya Engkau menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Sungguh Tuhan, kami lemah, kami terbatas, tetapi di dalam Engkau kami memiliki kekuatan dan pengharapan yang senantiasa baru. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa kami yang ada di sorga, memberkati jam-jam ibadah di gereja ini Tuhan, yang hari-hari ini di setiap malam, mulai hari Senin, Selasa, ditambah hari Kamis sampai dengan Sabtu, ada ibadah doa malam secara online. Tuhan memberkati untuk ibadah PA di setiap hari Rabu setengah 6 petang, memberkati juga ada ibadah pemuda setiap Sabtu pagi, bahkan ibadah raya secara online kami juga terus serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami terus berdoa agar melalui ibadah-ibadah yang sementara ini masih dialihkan pada ibadah online, tidak pernah mengurangi kesetiaan dari setiap umat-Mu, justru mereka boleh bertambah-tambah setia di rumah tangga mereka masing-masing untuk berdoa, untuk menyembah kepada Tuhan. Kelak ketika gereja ini dibuka kembali untuk boleh tatap muka dalam kelompok besar, maka kami semua, kami bersama-sama akan memenuhi setiap bangku-bangku gereja ini dengan kehadiran kami, untuk kami boleh semakin hari setia dan boleh bertambah-tambah di dalam kesetiaan iman kami. Tuhan, terima kasih, berkati kiranya untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan tolong kiranya Tuhan sembuhkan dalam kemurahan Tuhan, biar pertolongan Tuhan, kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai bagi setiap umat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa, mohon akan kemurahan Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan, untuk persoalan pandemi COVID-19, kami juga masih tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan berikan pengetahuan, bahkan Tuhan yang akan menopang seluruh jajaran dan aparat pemerintah yang ada, yang bekerja begitu keras untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19, bahkan merawat mereka-mereka yang terjangkit, bahkan Tuhan dalam menyediakan segala fasilitas yang ada. Bapa, berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, bahkan juga kami terus mohon akan kemurahan-Mu, berdoa bagi seluruh bangsa ini Tuhan, agar mereka juga tetap mengikuti protokol kesehatan, anjuran-anjuran disampaikan oleh pemerintah kami untuk demi menjaga kesehatan bersama, bahkan Tuhan memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih, berkati dengan kemurahan Tuhan mereka-mereka yang bekerja keras di garis depan, medis, para medis, baik juga aparat keamanan TNI Polri, bahkan juga mereka-mereka yang tergabung dalam gugus COVID Tuhan, dimanapun berada.
bahkan juga secara khusus di kota kami Lamongan ini Tuhan, biar semua dapat kembali berjalan dengan baik, dengan normal kembali, bahkan di tengah-tengah new normal ini pun kami tetap mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, melakukan banyak hal sesuai dengan apa yang kami bisa bagi kebersamaan kami sebagai bangsa dan negara ini. Tuhan, terima kasih dampak-dampak negatif yang terjadi oleh karena pandemi ini, ada kelesuan ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan tolong kiranya biar tidak terjadi resesi ekonomi, namun kami terus berdoa agar bangsa ini boleh bangkit kembali di dalam sosial budaya, bahkan terlebih dalam kekuatan ekonomi, menjamin untuk seluruh kehidupan masyarakat dan bangsa ini di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada dengan segala keberadaan kami dalam tubuh jiwa roh kami yang sehat, yang baik. Ini juga oleh karena kemurahan Tuhan, biar ajar kami semakin setia di dalam Tuhan, terlebih dalam ibadah doa malam kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh dapat memuji dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sebentar akan diperlengkapi oleh firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Kami semua yang boleh hadir, baik di gereja maupun di rumah, bahkan yang mengikuti siaran ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang akan menuntun langkah kami untuk hidup kami semakin sempurna dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami peralaskan seluruh kami sambut berkat firman-Mu di kesempatan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para hamba Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Malam hari ini kita tetap patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita semuanya untuk bisa beribadah secara online sekalipun. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari Sabtu yang lalu saya sudah izin Bapak Gembala supaya kalau boleh tugas saya ini jangan setiap hari Sabtu atau 1 minggu sekali. Tapi saya nawar 1 bulan sekali. Tetapi rupa-rupanya tidak diizinkan oleh Bapak Gembala. Karena apa? Saya merasakan bahwa bagi saya secara manusia, tugas ini cukup berat. Karena masih ada kesibukan-kesibukan yang lain, pekerjaan-pekerjaan dunia, apalagi persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan itu tidak segampang apa yang kita baca atau kita ucapkan. Tetapi perlu persiapan rohani yang sungguh-sungguh menyita banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Apalagi kalau ada persoalan dalam pekerjaan, wah rasa-rasanya berat sekali. Tetapi rupa-rupanya Bapak Gembala tidak mengizinkannya. Tapi di satu sisi saya tetap ada celah untuk mengucap syukur pada Tuhan. Karena dalam persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan atau membuat konsep penyampaian firman Tuhan ini, justru saya mendapatkan berkat kekuatan yang baru dari Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Sebelum saya menyampaikan kepada orang lain, itu pasti buat untuk saya pribadi, secara pribadi lebih dulu. Sehingga saya boleh mendapatkan kekuatan, saya selalu belajar untuk memelihara iman. Karena iman itu bukan sekedar hanya beriman, tetapi iman itu walaupun anugerah dari Allah, tetapi harus kita pelihara. Supaya apa? Supaya jangan sampai saya menyampaikan firman Tuhan, tapi pada akhirnya nanti saya sendiri ditolaknya. Oleh sebab itu saya
memberanikan diri kemarin izin kepada Bapak Gembala, tetapi rupa-rupanya Tuhan punya rencana yang lain. Puji Tuhan, iman, sekali lagi iman itu perlu dipelihara, dikerjakan. Iman itu tidak statistik tetapi harus tetap dikembangkan, dikerjakan. Seperti nasihat Rasul Paulus di kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Coba kita baca bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sekali lagi saya katakan nasihat sesuai dengan nasihat Rasul Paulus, bahwa keselamatan atau iman yang sudah dianugerahkan Tuhan itu kepada kita, itu tidak hanya sebatas kita terima dan lalu begitu saja, tetapi perlu yang namanya dikerjakan atau dipelihara. Walaupun ada beberapa ajaran yang mengatakan sekali selamat, sekali percaya tetap percaya. Ya, itu memang anugerah Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah anugerahkan, itu adalah haknya Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan perlindungan dan kekuatan kepada setiap anak-anak Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Banyak sekali orang yang menyatakan beriman, tetapi pada kenyataannya di tengah jalan mengalami banyak masalah, akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak kejadian yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita. Orang yang gara-gara hanya mau nikah, mendapatkan pasangan yang tidak seiman, dia rela meninggalkan Tuhan. Dia rela untuk menukarkan imannya. Banyak orang yang mungkin tidak mendapat pekerjaan, diiming-iming dikasih pekerjaan, supaya ayo tak kasih pekerjaan tetapi dengan catatan kamu harus meninggalkan imanmu yang lama itu dan mau mengikuti iman yang sesuai apa yang saya imani saat ini. Banyak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apalagi saat-saat seperti ini, kesulitan demi kesulitan itu menimpa kehidupan kita saat ini. Ini bukan rahasia umum lagi, tapi semua orang sudah tahu bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini sungguh luar biasa. Oleh sebab itu mari kita belajar, pada malam hari ini kita sama-sama belajar untuk bersama-sama kita memelihara iman kita yang sungguh-sungguh sudah dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ada satu ayat di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, luar biasa. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, maka peganglah iman itu. Dengan cara apa? Jangan pernah lupa memperkatakan atau membaca kitab Taurat atau Injil yang selama ini kita percayai itu adalah sebagai firman Tuhan. Tanpa pemeliharaan iman untuk roh yang kita ada ini, karena iman adalah berkaitan dengan roh kita. Roh itu juga perlu untuk dihidupi, untuk dipelihara, untuk diberi makan. Ya, salah satunya selalu kita tidak lupa untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Banyak mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar untuk melakukannya. Sebab tanpa itu semuanya saya yakin dan percaya iman kita akan mudah yang namanya mengalami goncangan. Iman seringkali mudah sekali goncang jika menghadapi situasi yang tidak mengenakan daging kita. Seringkali itu yang terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, yaitu supaya kita selalu mengingat
akan Taurat Tuhan atau Injil Tuhan atau firman Tuhan, supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pengertian beruntung, kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal di akhir kehidupan kita nanti. Puji Tuhan, oleh sebab itu mari kita sama-sama kita tetap pegang teguh firman Tuhan supaya hidup kita bahagia untuk memelihara kebenaran atau iman kita. Lukas pasal yang ke-11 ayat 28 juga dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Luar biasa, memelihara iman, keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita itu akan membawa kehidupan kita bahagia. Sekalipun banyak guncangan, sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi saya percaya bahwa saudara dan saya kalau pegang teguh kebenaran firman Tuhan, keselamatan itu tetap kita pelihara, maka hidup saudara dan saya akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Tetapi jawabnya kepada mereka, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini peringatan juga buat kita semuanya. Jangan merasa kalau kita sudah, saya sudah percaya sama Tuhan. Dari awal sejak lahir saya pun sudah percaya. Dari nenek moyang saya sudah percaya. Yang dinilai Tuhan bukan langkah awal yang kita awali saat kita menerima anugerah keselamatan itu. Tetapi langkah akhirlah yang akan menentukan keselamatan saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita hati-hati, kita dalam setiap melangkahkan hidup kita ini atau kaki kita untuk menjalani kehidupan ini, kita harus tetap belajar memelihara yang namanya kasih karunia iman keselamatan kepada Tuhan. Tanpa kita pelihara, saya percaya iman saudara dan saya akan mudah jatuh di dalam dosa atau akan mudah kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Banyak contoh yang ada di Alkitab juga seperti Simson, seperti Raja Salomo. Betapa hebatnya waktu awal-awal Salomo mendapatkan hikmat karena dia percaya kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya jatuh dalam dosa karena banyak memiliki istri dan selir dan lain sebagainya. Karena sudah diperingatkan oleh Tuhan, janganlah engkau menikah dengan orang yang tidak seiman supaya imanmu tidak terbawa kepada iman orang yang mengajak yang dalam pernikahan itulah kasarannya seperti itu. Jadi mari kita sama-sama kita belajar. Contoh yang terbaik di dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan begitu tegarnya, dengan begitu kuatnya dia menghadapi segala tantangan karena dia selalu berpegang teguh pada iman yang dia dapatkan secara pribadi, pertemuan pribadi dengan Tuhan dan selalu dipelihara di dalam kehidupannya. Coba kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita tahu banyak kalau orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang Kristen yang sudah meninggal, di situ dituliskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman sampai pada waktu dipanggil Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan iman kita atau menukarkan iman kita dengan hal-hal duniawi yang sifatnya hanya sementara. Tetapi pegang teguh supaya sampai akhirnya, sampai saudara dan saya dipanggil Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tetap di dalam iman yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan.
Coba ada beberapa orang yang walaupun mungkin meninggalnya seringkali sudah meninggalkan Tuhan, tetapi ya mungkin karena keluarga-keluarganya masih di dalam Tuhan, masih ikut dalam satu ibadah di gereja tertentu, akhirnya minta kepada Bapak Gembalanya supaya untuk dilayani secara Kristen pemakamannya. Ini kadang-kadang seringkali menyulitkan hamba Tuhan yang melayani. Gimana mau menyampaikannya? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan saat ini. Tetapi kalau iman orang yang mati itu sudah tidak di dalam Tuhan, ini seringkali menyulitkan kita semuanya. Oleh sebab itu mari jangan sampai kita meninggalkan iman kita. Pegang teguh dan peliharalah. Saya seringkali senang melihat kalau ada orang yang sebuah bangunan rumah atau gedung ya, khususnya rumah lah. Kalau bangunannya itu gede, megah dan mewah. Saya cuma batin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bangun sih gampang, tapi justru memelihara itulah yang sulit. Ini sering kita alami dan saya pun alami. Waktu bangun rumah saya yang ada di Jalan Jombang itu, waduh menggebu-gebu semangatnya luar biasa. Tetapi pada saat memelihara, ada cor-coran yang sudah mulai retak-retak dan bocor. Catnya sudah agak banyak yang belang-belang gitu ya. Justru saat memeliharanya itulah seringkali kita mengalami ogah-ogahan, males. Ya nanti kalau sudah membersihkan ini atau memperbaiki ini pasti nanti akan merantak dan lain sebagainya. Juga dalam keluarga, kehidupan keluarga, dalam membangun pernikahan itu gampang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi memelihara pernikahan itulah yang seringkali mengalami banyak persoalan dan banyak gangguan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita belajar untuk memelihara iman yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya jangan sampai iman itu menjadi luntur atau bahkan hilang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah malam hari ini firman Tuhan boleh menguatkan iman saudara dan saya. Walaupun menghadapi situasi seberat apapun, saya katakan seberat apapun, Rasul Paulus sudah memberikan contoh, bahkan Tuhan Yesus pun sudah memberikan contoh yang terbaik. Apapun yang dihadapi oleh Rasul Paulus, kalau kita baca di dalam, kalau nggak salah kitab 1 Korintus atau 2 Korintus ya, berapa penderitaan Rasul Paulus yang sudah dialaminya, dicambuk berapa kali, bahkan dianiaya, mengalami kelaparan, keram kapal dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus tetap teguh dalam imannya. Karena iman Rasul Paulus selalu dipelihara. Supaya apa? Supaya pada saatnya Tuhan panggil saudara dan saya, kita tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan kita dan kita tetap belajar untuk memelihara iman. Dengan cara apa? Satu-satunya jangan pernah meninggalkan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Doa penyembahan seperti pada malam hari ini sungguh-sungguh akan memelihara iman saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kiranya Tuhan boleh menguatkan melalui doa-doa kita semuanya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Malam hari ini kami bersyukur kembali Tuhan memberkati kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Sekalipun mungkin hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ini masih banyak kekurangan Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan. Roh Kudus boleh memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi supaya firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh termatrai dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dan bahkan kami Tuhan boleh memeliharanya iman kami sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya
anak-anak Tuhan yang malam hari ini telah mengikuti doa malam dan penyembahan, baik yang ada di gereja para hamba-Hambamu dan juga bagi mereka semuanya anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon kemurahan-Mu juga berikan kami kekuatan para hamba-Hambamu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya kami boleh tetap mampu dalam menghadapi situasi sesulit apapun juga. Karena kami percaya jika iman itu kami pelihara dengan pembacaan firman Tuhan, dengan doa dan pengharapan kami kepadamu, maka Tuhan tetap akan memberikan kekuatan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya, amin. Doa malam dan penyembahan malam hari ini sudah selesai. Dan nanti akan dilanjutkan hari-hari berikutnya, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk ibadah minggu besok tetap diadakan pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi secara online. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.